Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ila mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Stikes Rafflesia, Bapak Dr. Insinyur Andrian Primazani MMMKM, yang kami hormati praktisi pelayanan kesehatan Wisma Atlet dan Rumah Sakit Bunda, Ibu Dr. Ana Rozaliani MBiomed Spesialis Paru, yang kami hormati Ketua IAKMI, Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM, yang kami hormati Ketua Prokami, Bapak Dr. Haji Fakhrul Razi, MS, yang kami hormati Ibu Susilawati, SKM Mars, selaku moderator pada acara seminar hari ini, dan yang kami hormati seluruh peserta seminar kesehatan upaya mengatasi wabah COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dapat bergabung bersama dalam acara seminar kesehatan online dengan tema Upaya Mengatasi Wabah COVID-19. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Rista Rahmawati sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan-sambutan, acara ketiga yaitu pemberian materi oleh narasumber, acara keempat yaitu mendengar suara garda terdepan, acara kelima yaitu sesi tanya-jawab, acara keenam yaitu pembacaan doa, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Saudari Esya Ayuning Cipta. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Stikes Rafflesia, Bapak Dr. Insinyur Andrian Primazani, MMMKM. Yang kami hormati praktisi pelayanan kesehatan Wisma Atlet dan Rumah Sakit Bunda, Ibu Dr. Ana Rozaliani, MBiomed Spesialis Paru. Yang kami hormati Ketua IAKMI, Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, BSc, PH, MDM. Yang kami hormati Ketua Prokami, Bapak Dr. Haji Fakhrul Razi, MS. Yang kami hormati Ibu Susilawati, SKM, Mars, selaku moderator pada acara seminar hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta seminar kesehatan upaya mengatasi wabah COVID-19.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridhonya. Kita semua dapat bergabung di acara seminar online yang berbahagia ini. Tidak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada para panitia yang telah berjuang dan mencurahkan segenap tenaga, waktu, serta pikiran untuk mensukseskan acara pada kali ini. Tidak lupa saya sangat mengapresiasi. Jika tanpa usaha dan kerjasama yang baik, maka acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karenanya, saya selaku Ketua Panitia sangat bangga dengan apa yang telah dikerjakan oleh para panitia. Sekali terima kasih yang sangat mendalam dari lubuk hati. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui saat ini, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi dampak wabah tersebut. Prevalensi dari virus ini meningkat dengan cepat penyebarannya. Menurut statistik terakhir, tingkat kematian akibat virus ini semakin meningkat dan menyerang semua kelompok, baik yang beresiko tinggi maupun tidak. Tujuan dari seminar ini dengan harapan memberi pembekalan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum, terutama tenaga kesehatan dalam mencegah serta mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah dan inayahnya, serta semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan iman dalam menghadapi ujian ini. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Ede Surya Darmawan SKM MDM dan Ibu Dr. Ana Rozaliani M. Biomed spesialis paru atas kesediaannya menjadi pembicara pada seminar kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia seminar nasional Stikes Rafflesia dengan tema upaya mengatasi wabah COVID-19 yang terselenggara secara online, dan kepada Ibu Susilawati SKM Mars sebagai penggerak seminar ini. Seperti kita ketahui, COVID-19 telah menjadi pandemi global. Setiap negara di seluruh belahan bumi ini telah disinggahinya. Prevalensi dari virus ini meningkat dengan cepat. Penyebaran yang cepat ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian serius di setiap negara. Memang, angka kematian akibat virus COVID-19 ini relatif kecil dan hanya menyerang kelompok masyarakat tertentu, seperti usia lanjut, balita, dan orang dengan riwayat penyakit lainnya, seperti radang paru, diabetes, ginjal, dan lainnya. Tapi menurut statistik terakhir, tingkat kematian akibat virus ini semakin meningkat dan menyerang semua kelompok, baik yang berisiko tinggi maupun tidak. Paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, mencegah agar virus tersebut tidak menginfeksi kita dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan kedua, bila virus tersebut telah menginfeksi kita, maka perlu diambil langkah-langkah agar tidak menimbulkan keadaan kritis atau kematian, serta tidak menyebabkan penularan ke masyarakat luas. Tergerak dari hal tersebut, Stikes Rafflesia mengadakan seminar ini dengan harapan memberi pembekalan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum dan terutama tenaga kesehatan dalam mencegah serta mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini.
Semoga seminar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang tiada terkira untuk kita semua, termasuk nikmat kesehatan. Terima kasih teman-teman IAKMI telah menggagas pertemuan ini dengan sangat baik, dan insya Allah menjadi tempat kita berdiskusi dan menangani langkah-langkah penanggulangan COVID-19 yang lebih baik. Kepada saya dimintakan sharing tentang diagnosis dan tata laksana COVID-19, apa saja yang perlu kita ketahui. Ibu dan Bapak sekalian tentu masih ingat bahwa penyakit ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Cina sebagai pneumonia Wuhan pada akhir Desember 2019, kemudian menyebar sangat cepat ke seluruh dunia sehingga ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern atau KKMD pada akhir Januari 2020, dan akhirnya karena menyebar lagi secara luas hampir ke seluruh dunia, maka WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Artinya ancaman kesehatannya bukan hanya di beberapa negara, tetapi ancaman kesehatan global, ancaman kesehatan di seluruh negara di dunia. Setelah rentang waktu yang cukup panjang, hampir 2 bulan, dan menimbulkan polemik dan diskusi hangat di masyarakat, akhirnya Indonesia melaporkan kasus COVID-19 yang pertama pada 2 Maret 2020. Dan kalau kita lihat perjalanan kasus ini, sampai 3 April 2020, jumlahnya hampir mencapai 1,1 juta kasus di seluruh dunia, hampir di 5 benua, dan pertambahan kasus di Indonesia juga berjalan sangat cepat, bertambah secara eksponensial dari 69 sampai mendekati angka 2.000 kasus pada awal April 2020. Dan meskipun dikatakan angka kematian COVID-19 ini tidak setinggi epidemi sebelumnya yang disebabkan oleh SARS yang mencapai 10% atau MERS-CoV yang mencapai sekitar 30%, tetapi yang berbeda tentu saja penyakit ini penyebarannya sangat cepat, sangat luas, dan dikatakan sangat infeksius atau very contagious, sehingga orang sakit bersama-sama dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang hampir bersamaan, padahal fasilitas kesehatan kita tidak cukup memadai untuk menampung semua kasus. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah untuk kita semua. Awalnya memang dianggap penyakit ini tidak usah dikhawatirkan, karena memang tidak akan terlalu menimbulkan gangguan kesehatan, dapat sembuh sendiri, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya, ketika jumlah kasusnya bertambah, kita menjadi harus lebih waspada. Apa yang terjadi? Virus masuk ke dalam tubuh manusia diperantari protein S, di permukaan virus, kemudian berikatan dengan reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang berada pada reseptor di permukaan tubuh kita, yang paling banyak adalah di saluran napas, usus halus, dan sel epitel paru, sehingga yang dominan memang gejalanya adalah keluhan saluran napas atau keluhan respirasi. Tetapi tentu saja ada juga keluhan lain yang dapat terjadi, misalnya juga diare, dan seterusnya. Berdasarkan studi atau penelitian pada virus SARS-CoV sebelumnya, maka jenis virus corona ini dapat bertahan pada suhu dan kelembapan yang rendah, pada permukaan plastik atau besi, dapat masih bisa kita lihat pada 48 jam, kemudian pada kondisi kering, infektivitasnya bertahan sampai 6 hari. Dan ini membuat kita juga harus lebih berhati-hati pada kondisi ruangan-ruangan tertentu yang ventilasinya kurang, kemudian suhunya rendah, dan kelembapannya juga tertentu. Kalau kita lihat perjalanan penyakitnya, maka patogenesisnya dari perjalanan hanya penyebaran zoonosis, kemudian transmisi manusia ke manusia, dan ini menjadi sangat luar biasa pertambahan kasusnya karena mobilitas penduduk dunia yang sangat tidak terbatas, hampir tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas negara. Dan apabila virus masuk ke saluran napas atas, maka akan bereplikasi di sel epitel saluran napas atas, kemudian menyebar ke saluran napas bawah, dan pada infeksi berikutnya akan terjadi shedding atau perpindahan virus dari saluran napas ke organ yang lain, dan ini bisa menimbulkan respons imun
yang sifatnya spesifik maupun yang innate atau yang alamiah. Yang paling sering gejala yang timbul adalah pneumonia. Kalau kita lihat masuknya virus ke dalam sel, maka akan menginduksi keluarnya berbagai sel-sel yang berasal dari sistem kekebalan tubuh atau sitokin kita kenal. Dan sitokin ini setidaknya juga ikut menentukan berat ringannya penyakit. Pneumonia adalah radang jaringan paru, dan pada kondisi yang berat dapat terjadi kondisi semacam cytokine storm atau badai sitokin. Pada saat itu, virus yang masuk sangat banyak sehingga sel-sel tubuh melakukan perlawanan yang signifikan, terjadi proses pertempuran yang menghasilkan reaksi peradangan atau inflamasi yang hebat dan dapat menimbulkan gejala yang berat seperti ARDS atau kondisi radang paru berat. Dan ini kondisi pneumonia dapat menyerang siapa saja termasuk balita dan terutama orang-orang yang berusia lanjut. Hanya saja kondisi pneumonia ini tidak hanya disebabkan oleh virus, tapi bisa juga oleh bakteri dan jamur. Nah, perbedaan pada infeksi virus biasanya kondisi penyakitnya timbul mendadak, lebih singkat, lebih pendek, dan masa selesainya juga kalau kondisinya dapat bertahan akan selesai dalam waktu lebih pendek, lebih singkat, dalam waktu kurang dari 2 pekan. Dan kondisinya biasanya berlangsung cukup hebat kalau kondisinya memang infeksinya berlangsung berat. Dan ini kita juga harus kenali kembali bagaimana cara penularan dari manusia ke manusia. Yang paling sering adalah melalui droplet. Saat kita batuk, bicara atau bersin, jadi keluar partikel dari percik kening pada saat kita bicara itu, dan bisa mencapai jarak 2 meter atau 1,8 meter saat kita bersin. Hanya saja kita juga perlu berhati-hati dengan kontak yang lain, cara penularan yang lain, yaitu dengan kontak dekat personal pada saat menyentuh atau jabat tangan, pada saat menyentuh permukaan, kemudian permukaan benda tertentu yang ternyata ada virus, kita belum sempat mencuci tangan, dan akhirnya pada saat menyentuh wajah, mendekati mulut, hidung, atau mata, maka virus masuk ke dalam sistem saluran napas kita. Dapat juga penularan melalui kontaminasi tinja dari pasien-pasien yang mengalami gejala infeksi saluran cerna. Diskusi yang juga perlu kita perjelas adalah tentang potensi airborne atau penyebaran lewat udara, atau ada istilah lain adalah droplet nuclei. Jadi artinya sebetulnya mungkin memang asalnya dari droplet pada penyebaran tertentu dari pasien ke pasien. Nah, tetapi ketika ada angin bertiup, maka droplet itu menjadi terbawa dalam jarak yang lebih jauh, mungkin bisa mencapai 9 atau 10 meter atau lebih. Dan pada tindakan medis yang menghasilkan aerosol, misalnya pada saat pasien asma dilakukan penguapan atau nebulisasi, atau terjadi kondisi sakit berat sehingga perlu dilakukan intubasi pada pasien, atau juga kondisi yang dilakukan oleh teman-teman dokter gigi ini juga berpotensi memunculkan airborne atau aerosol, sehingga kita perlu berhati-hati. Jumlah virus yang sangat banyak dan ruangan tertutup ini juga berisiko untuk terjadi penularan secara airborne, dan ini kita harus sangat berhati-hati. APD atau alat perlindungan diri harus digunakan dengan optimal, menggunakan standar yang memadai. Nah, kemudian kita berlanjut kepada prinsip diagnosis. Prinsipnya adalah berdasarkan 3 pilar. Wawancara klinis pasien, anamnesis, ada hal-hal yang perlu kita pertajam, bagaimana klinisnya, kapan munculnya, riwayat perjalanan, kontak dengan penderita, dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan fisis, biasanya memang tidak terlalu kelihatan jelas. Ada pemeriksaan khusus di paru, mungkin ada gambaran kondisi bunyi nafas yang berbeda, tetapi itu juga harus dilakukan pemeriksaan penunjang untuk lebih mempertajam diagnosis. Apakah dengan pemeriksaan darah tepi dan ronsen yang memang banyak tersedia di layanan rumah sakit Indonesia, atau pemeriksaan RT-PCR, real-time PCR sebagai pemeriksaan penentu atau konfirmasi. Kita perlu mengenal ada pasien-pasien yang berisiko tinggi dan akan mengalami penyakit berat apabila terinfeksi COVID. Siapa saja mereka? Yaitu orang-orang yang berumur lebih dari 65 tahun, orang di rumah jompo, atau orang-orang yang mempunyai komorbid.
artinya orang yang memiliki penyakit penyerta. Misalnya orang yang memiliki penyakit asma, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, dan seterusnya. Termasuk juga pasien hamil. Pada kondisi tertentu, mungkin orang sehat dapat menjadi turun daya tahan tubuhnya ketika aktivitas fisiknya dilakukan secara berlebihan. Orang dalam kondisi sangat capek. Nah, konsep perjalanan gejala klinisnya bervariasi menurut WHO dari 2 sampai 14 hari, dan gejalanya bisa memanjang, kalau ringan mungkin selesai dalam 2 minggu, dan kalau kondisinya berat atau kritis dapat memanjang sampai lebih dari 6 minggu. Nah, ini juga kita perlu perhatikan karena semuanya tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing. Untuk gejala klinis, kita perlu mengenali kondisi yang dikatakan sebagai SARI atau infeksi saluran napas akut, biasanya disertai dengan riwayat demam. Dan ini memerlukan perawatan di rumah sakit. Tapi kita juga tidak boleh luput apabila tidak ada demam, maka jangan serta-merta gembira bahwa ini kemungkinan bukan infeksi virus, karena gejalanya bisa saja tidak jelas. Dan kalau kita mau melihat lebih lanjut, gejalanya secara sederhana dapat dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau pada gejala ringan mungkin batuknya baru muncul, nyeri tenggorokan sedikit, mulai ada demam. Tetapi kalau mulai menetap gejalanya dan demamnya juga sudah mulai muncul, ada sakit tenggorokan yang menetap, pada anak-anak mungkin saluran napasnya sudah mulai kelihatan terpengaruh, napasnya lebih cepat. Kalau kita hitung mungkin lebih dari 60 kali per menit, itu juga kita harus berhati-hati. Tetapi kalau gejalanya makin berat, demamnya tidak turun, kemudian frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit, maka ini bisa jatuh dalam kondisi sakit yang berat, dan kita harus berhati-hati. Secara umum, gambaran klinis itu yang dapat kita temukan bervariasi. Hampir 80-85% pada umumnya pasien tidak menunjukkan gejala, ataupun kalau bergejala maka gejalanya sangat ringan. Dan untuk kondisi-kondisi tersebut, pasien-pasien ini dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, dan untuk kasus-kasus yang tanpa gejala ini kita juga harus berhati-hati, karena ada kemungkinan sebagai karier tersembunyi atau hidden carrier. Jadi orang tersebut tidak tampak sakit, tetapi sebetulnya mengandung virus. Dan ini kita harus batasi betul, karena yang berpotensi untuk menyebarkan virus ini adalah yang biasanya yang hidden carrier. Kalau untuk kondisi pneumonia, biasanya terlihat dari gambaran ronsen, maka pelayanan kesehatan yang diberikan ini harus di rumah sakit. Kalau pneumonia-nya ringan, mungkin bisa dilakukan rawat jalan, berobat dari rumah sakit, kemudian dapat pulang dengan obat-obatan. Tapi kalau pneumonia berat, apalagi komplikasi, maka itu menjadi sesuatu yang sangat serius dan memerlukan perawatan khusus, sementara tempat perawatan kita juga terbatas. Ini yang sering kali membuat kita bingung ya, kriteria diagnosis. Ada ODP, ada PDP, ada lagi kriteria OTG, ada lagi pelaku perjalanan dari negara terjangkit. Tapi ini sebetulnya tidak terlalu perlu dipusingkan juga, karena secara umum kita boleh bagi ada orang bergejala dengan tanpa gejala. Kalau yang tidak bergejala dan dia baru pulang dari perjalanan di daerah terjangkit atau negara terjangkit, maka meskipun tanpa gejala dia harus tetap melakukan karantina mandiri. Kalau orang tanpa gejala yang dikatakan sebagai OTG, memang ada kontak dengan pasien confirm atau PDP dan harus dilakukan karantina rumah, tetapi tidak ada gejala. Idealnya memang dilakukan tetap pengambilan pemeriksaan spesimen untuk RT-PCR. Selanjutnya adalah orang dalam pemantauan dan orang pasien dalam pengawasan, ODP dan PDP. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah menunjukkan gejala. Hanya saja pada ODP itu biasanya gejalanya ringan. Ada demam atau gejala saluran pernapasan, ada riwayat kontak atau bepergian dari daerah yang melaporkan transmisi lokal, dan ini biasanya cukup dengan isolasi mandiri di rumah, dan tetap idealnya dilakukan pemeriksaan konfirmasi. Untuk pasien dalam pengawasan, biasanya gejalanya lebih kelihatan. Selain gejala-gejala ISPA, demamnya kelihatan juga, dan biasanya ada gambaran fototoraks, ditemukan kelainan yang disebut pneumonia, atau misalnya dengan pemeriksaan yang lebih
lebih teliti lagi, lebih akurat dengan CT scan, tampak gambaran ground glass opacity yang disebut dengan GGO. Dapat juga kita menemukan pasien dengan demam dan gejala ISPA yang jelas, dan ada riwayat kontak dengan kasus confirm, atau pasien yang memang kita tidak tahu gejala riwayat kontak dan seterusnya, hanya saja ISPA-nya berat dan tidak ditemukan kemungkinan sebab yang lain. Kita juga harus berhati-hati. Kalau seandainya gejalanya ringan, kita dapat lakukan isolasi mandiri di rumah, tetapi kalau sudah sedang, apalagi berat, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagan yang tadi saya sebutkan, dan mudah-mudahan ini memperjelas kita, tidak membuat kita bingung. Yang menjadi tambahan di luar negeri itu sebetulnya lebih sederhana. Kasus dibedakan menjadi orang sehat, suspek, dan confirm. Nah, kalau seandainya pertengahan antara confirm dan suspek, tetapi hasil pemeriksaan laboratoriumnya masih belum jelas atau inkonklusif, maka kita bilang probable case. Kasus yang sangat mungkin adalah kasus COVID, dan ini juga memerlukan pengobatan atau pemantauan yang khusus. Kita perlu ingat kembali definisi kontak erat. Nah, ini jangan sampai kita cuman ketemu sebentar dari jauh, terus kita merasa, wah kita kemana habis kontak, terus jadi galau begitu ya. Yang dimaksud dengan kontak erat itu adalah kontak fisik, atau berada dalam ruangan, atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan PDP atau kasus confirm dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Termasuk kontak erat yang lain juga adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Kalau petugas tersebut menggunakan APD standar, maka tidak termasuk sebagai riwayat kontak erat. Nah, demikian juga orang yang berada dalam satu ruangan sama dengan kasus dalam jumlah yang banyak. Misalnya pada saat ibadah di masjid, Jumatan, sholat berjamaah, atau di gereja, atau di acara undangan, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan seterusnya. Atau orang yang bepergian bersama radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut. Apakah kereta, apakah mobil, apakah pesawat terbang, itu dianggap kontak erat. Apabila kita memang melakukannya tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Nah, ini juga kita harus berhati-hati apabila timbul gejala atau kita memang sanksi, maka sebaiknya melakukan isolasi mandiri. Untuk diagnosis, memang yang ada di Indonesia sekarang itu adalah rapid test antibody atau antigen, ya. Tetapi ini bukan merupakan uji penentu diagnosis, hanya merupakan uji penapis saja, uji screening. Jadi masih belum dapat dijadikan sebagai diagnosis penentu. Kita masih memerlukan pemeriksaan lain yang lebih pasti, yaitu dengan PCR. Kalau hasil positif, mungkin memang ada kemungkinan infeksi, atau bisa juga reaksi silang dengan virus sejenis. Tapi kalau hasil negatif, kita juga belum tentu mengatakan, wah, ini sudah aman nih. Bisa jadi memang antibodinya belum terbentuk, sehingga kita memang harus ulang dalam waktu 7-10 hari. Yang menjadi pedoman sebagai diagnosis pasti oleh WHO adalah tetap molecular based test. Jadi, tes berdasarkan uji molekular, real-time PCR, ataupun next-gen sequencing. Kita memang masih sangat terbatas memiliki fasilitas ini. Dulu hanya dapat dilakukan di laboratorium tertentu, tetapi sekarang kita sudah dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan di 12 laboratorium terdaftar, dan kemungkinan juga diperluas. Hanya saja tetap belum dapat memadai melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk jumlah kasus yang semakin hari semakin banyak. Dan kalau kita lihat untuk tata laksana umum, menurut CDC, prinsipnya ada 3, yaitu membatasi masuknya virus pada fasilitas layanan kesehatan, melakukan isolasi pasien bergejala sesegera mungkin, dan proteksi petugas kesehatan. Nah, untuk membatasi masuknya virus, kita bisa melakukan pembatasan jam praktik dokter atau kunjungan ke rumah sakit. Memang dapat melakukan telemedicine, tapi harus dilakukan dengan bijak. Memisahkan pasien yang sakit dengan pasien yang sehat, karena memang ke rumah sakit itu kan bisa juga pasien ingin kontrol atau ingin imunisasi dan seterusnya. Ini juga harus
dipisahkan, tidak boleh bergabung karena kemungkinan bisa terinfeksi. Nah, kalau ada pasien yang bergejala, maka ODP atau PDP harus ditempatkan di area yang terpisah. Oleh karena itu, kita melakukan sesuatu tindakan yang namanya zonasi, pembagian zona daerah kuning, daerah merah, daerah hijau di beberapa rumah sakit. Nah, selain itu kita juga harus menyediakan area terpisah untuk tindakan yang memicu pembentukan aerosol. Jadi ruangannya harus khusus, APD-nya harus khusus. Yang terakhir adalah proteksi petugas kesehatan. Ini harus menjadi standar, karena ketersediaan APD merupakan standar keselamatan petugas kesehatan. Kalau jumlah petugas kesehatan semakin hari semakin berkurang karena terinfeksi akibat APD yang tidak memadai, maka IDI dan Majelis Kehormatan Etik sudah mengeluarkan pernyataan tidak boleh melayani pasien ataupun PDP maupun confirm apabila justru membahayakan jiwa untuk petugas kesehatan tersebut. Dan ini memang kondisi yang sangat tidak ideal, karena petugas kesehatan menjadi tidak optimal untuk melakukan pelayanan kesehatan. Nah, bicara tentang garda terdepan atau the frontliners, kalau kita melihat di sisi pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka petugas-petugas kesehatan, petugas medis ini adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan kasus, dengan pasien yang diduga ataupun confirm, meskipun dengan APD yang sederhana. Dan ini memang sangat memprihatinkan. Di tempat tertentu mungkin APD-nya sudah memadai, tapi tetap saja jumlahnya juga tidak berlebihan, dan mulai ada beberapa pakar kesehatan yang kemudian mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya petugas medis itu bukan merupakan garda terdepan di masyarakat, tetapi kita, petugas medis itu berada di lini yang paling belakang. Jadi yang paling depan itu adalah justru masyarakat yang harus mengambil peran penting. Kalau kita lihat dalam skema lingkaran ini, maka yang paling depan itu berhadapan langsung dengan virusnya, dengan penyakitnya adalah masyarakat umum di populasi masyarakat kita. Kemudian ada peran tokoh masyarakat yang dapat mencerdaskan atau berpotensi untuk mengingatkan. Potensi masyarakat ini membatasi kegiatannya, membatasi pergerakannya, kemudian menghindari tempat-tempat berkumpul secara jumlah orang dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah banyak, sehingga sekarang ada himbauan sholat di rumah, atau ibadah di rumah, kerja di rumah, dan belajar di rumah. Nah, kemudian yang perlu dioptimalkan juga adalah kalau lini ini tidak berhasil mengatasi perjalanan COVID, maka lini berikutnya atau daerah pertahanan berikutnya adalah pasienkes, puskesmas, atau klinik. Orang mungkin pada kondisi ini sudah mulai menunjukkan gejala sakit dan sudah mulai mencari pengobatan. Tetapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Kalau seandainya kasusnya makin berat, maka perlu ke rumah sakit yang bukan rujukan. Ini jumlahnya tidak banyak. Dan yang paling terakhir itu adalah benteng rumah sakit rujukan COVID, yang jumlahnya juga sangat sedikit dibandingkan jumlah kasus, sehingga sangat panjang daftar antri atau waiting list-nya, dan ini sebetulnya merupakan benteng terakhir. Dan peran masyarakat umum adalah peran yang sangat penting, garda terdepan di masyarakat untuk mencegah kondisi COVID-19 ini semakin berjalan tidak terkendali. Maka kalau kita ingin membuat kurva lonjakan jumlah kasus itu menjadi melandai atau setidaknya tidak bertambah tinggi, maka yang harus dikerjakan adalah batasi mobilitas, dan batasi mobilitas. Kita harus melakukan secara disiplin, physical distancing, dan seterusnya. Kalau seandainya terpaksa dilakukan kegiatan karantina pada PDP berat, maka dilakukan di rumah sakit. Tetapi ada fasilitas khusus yang kemudian disediakan oleh pemerintah bersama mitra yang lain, yaitu menyediakan karantina fasilitas khusus di rumah sakit darurat penanggulangan COVID. Ini juga jumlahnya mulai diperbanyak meskipun masih belum memadai dan terbatas pada kasus PDP dengan gejala ringan sampai sedang dan tanpa komorbid. Idealnya memang kita usahakan semuanya di bawah lansia, di bawah umur 60 tahun yang dikirim ke Wisma Atlet atau rumah sakit
darurat yang lain karena memang pasien harus mandiri karena tenaga kesehatan di sana juga tidak terlalu banyak, tidak ideal. Nah, kalau misalnya pasien ODP memerlukan karantina tapi masih dapat melakukan mengurus dirinya sendiri, maka kita bisa titipkan ke Wisma Atlet atau di rumah sakit darurat. Hanya saja kalau kondisinya berat, maka kita tidak sarankan betul untuk dikirim ke rumah sakit darurat karena fasilitas kita belum memadai. Nah, kalau seandainya orang tanpa gejala, ODP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ede dan Dr. Fakhrur atas kesediaannya untuk mengisi di Stikes Rafflesia. Saya perkenalkan dulu, yang maju dahulu Pak Ede ya. Dr. Ana, alhamdulillah di depan. Oke, Pak Ede ini adalah Ketua IAKMI saat ini di tahun 2019 ya. Beliau adalah Kepala Departemen Akademi AKK di FKM UI dan KARS, Ajar Administrasi Rumah Sakit. Oke, saya persilahkan. Oh, Dokter Ana juga ada, alhamdulillah. Saya persilahkan kepada Pak Ede untuk memaparkannya. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Susi, Kedengeran sini? Dr. Kedengeran. Fakhrul Razi, Dr. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mempresentasikan tentang bagaimana seharusnya kesehatan masyarakat diperankan dalam situasi bencana seperti sekarang ini atau di dalam penanggulangan COVID. Terima kasih kepada Stikes Rafflesia atas undangan untuk melaksanakan seminar kesehatan melalui daring di era 4.0 ini. Saya punya 2 poin besar saja, apa yang seharusnya kita tahu tentang COVID. Yang pertama adalah mengenal COVID-nya kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui, virusnya namanya virus corona, lebih tepatnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type B2, ya, SARS-CoV-2. Penyakitnya itu COVID. Jadi ini mirip dengan virusnya HIV, penyakitnya adalah AIDS gitu ya. Nah, kalau di sini virusnya corona, kemudian penyakitnya namanya COVID-19 karena ditemukannya pada tahun 2019. Gitu. Nah, yang menarik adalah penyebaran virus itu begitu dahsyat, ya. Saya mulai mengikuti citizen report dari WHO itu pertanggal 21 Januari. Saat itu baru 282 kasus, sebagian besar di Cina, di provinsi Hubei, atau dalam lebih khususnya adalah kota Wuhan. Saya pernah ke kota ini tahun 2012, kalau nggak salah. Nah, kemudian kita lihat per 4 Maret ini loncat menjadi tadinya 250-an menjadi 93, itu 80 ribunya dari Cina. Dan data terakhir kita lihat di sini bahwa per hari kemarin sebenarnya ini sudah 1,3. Kalau per hari ini bisa kita lihat di data Worldmeter, ya. Jadi per hari ini 1,274 juta kasus seluruh dunia. Kemudian kasus meninggalnya 69.000. Lalu yang sembuhnya 264. Artinya sekitar seperempat yang sembuh, yang meninggal daripada yang diobati. Nah, tertinggi saat ini ada di Amerika, ya, 300 ribuan, kemudian di Italia, lalu Jerman, dan kemudian negara lain. Nah, Indonesia sekarang sudah masuk juga menjadi negara yang banyak karena kasusnya selalu meningkat. Ya, ini kasus di Indonesia per
kemarin 2.273, kemudian dalam perawatan, lalu yang sembuh, dan ini yang meninggal. Ini lihat kasusnya bergerak eksponensial, jadi begitu cepat ya. Nah ini barangkali khasnya dari COVID atau coronavirus ini adalah virulensi atau infectibility-nya yang begitu tinggi. Ada 3 varian yang kita kenal di terakhir, yaitu adalah ini coronavirus, ini SARS, dan ini MERS gitu ya. Dan memang ada kemiripan misalnya di dalam hal penularan. Tapi yang utama yang harus kita pahami dalam penularan COVID ini adalah dari droplet ya. Nah, dari droplet ini terutama dari batuk dan bersin, artinya dari cairan hidung dan cairan dari mulut. Kemudian kontak personal, tapi yang menarik adalah ternyata paling banyak bukan dari droplet langsung, karena itu akan sangat jarang kejadiannya. Justru 90% itu dari tangan. Artinya orang menyentuh benda-benda yang terkontaminasi, misalnya ada orang batuk, ke meja, ke pegangan pintu, pegangan bis, halte, dan lain-lain. Kemudian orang megang, tidak cuci tangan, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, maka itu dari sini sebenarnya penularan. Jadi begitu cepatnya. Jadi sampai saat ini sebenarnya ini bukan penyakit yang ditularkan oleh udara, tapi oleh wahana tangan. Dari droplet orang, cairan dari hidung dan mulut yang mengandung virus, kemudian ke tempat, lalu orang memegang tempat itu, atau bisa saja dengan salaman, sehingga seperti ini, 90% melalui penularan seperti itu. Kemudian ini ada perbedaan sedikit ya mengenai gejalanya. Barangkali nanti Dokter Ana bisa lebih lengkap untuk menjelaskan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang terpenting sebenarnya adalah memutusnya itu dengan orang melakukan physical distancing, jaga jarak, supaya tidak berkumpul dan tidak ada terjadi penularan droplet yang memungkinkan kita bisa mengakibatkan penularan COVID ini gitu. Nah, kemudian juga sudah ada beberapa protokol yang bisa dilakukan ketika orang sakit ya. Kalau kategori hijau berarti kita melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kuning itu harus segera berkunjung, dan kemudian merah harus segera ke rumah sakit ya. Nah, kemudian jangan lupa saya selalu mengatakan ada untuk pencegahan itu pakai duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ini doa yang barangkali dikhususkan, hadisnya juga sahih. Allahumma a'udzubika minal barosi wal jununi wal zami wa syayil anqusqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan penyakit lain yang mengerikan. Ada yang menarik di doa ini, ternyata doa keduanya adalah doa gila atau sakit mental, karena memang situasi seperti saat ini bisa membuat orang mentalnya tertekan gitu. Karena itu memang cocok sekali doa ini, luar biasa ya. Nah, agar tidak tertular, maka pencegahan utama adalah kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, membiasakan cuci tangan sesering mungkin, bila perlu 4-5 jam cuci tangan sekali ya, jadi ulang. Kemudian kalau batuk, gunakan penutup lalu dibuang lah, dan jangan kemudian kita berkontak dengan hewan liar. Ini yang harus dilakukan adalah gerakan masyarakat untuk hidup sehat ya. Nah, jadi harus dibiasakan cuci tangan, dan saat ini pakai masker kalau ke kerumunan. Kalau tadinya WHO merekomendasikan hanya 3 hal untuk pakai tenaga kesehatan, masker ya. Nah, peran kesehatan masyarakat, ini bagian kedua dari presentasi saya adalah yang pertama, secara umum kesehatan masyarakat itu ada 3 fungsi yang harus dilakukan. Fungsi assessment, policy development, dan assurance. Dalam assessment ini adalah kita monitor dan diagnosis penyebab penyakit, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat supaya paham penyebabnya, lalu bagaimana kan ya, dan disambungkan dengan layanan yang ada kalau mereka itu dalam tahapan sakit. Ya. Dalam manajemen pandemi ada 3 hal yang kita lakukan ya secara khusus. Yang ini barangkali fungsinya akan berbagi antara fungsi kesehatan masyarakat, kemudian fungsi pelayanan medis dan keperawatan serta pelayanan lanjutan. Yang pertama adalah ketika ada pandemi atau penyakit apapun, maka yang kita lakukan adalah to prevent, mencegah. Yang kedua to detect, yang ketiga to respond. Nah, kalau kita lihat permodalan penyakit yang ada di Indonesia ini memang harus memerlukan upaya yang besar sekali. Karena permodalan itu menunjukkan bisa sampai 2,5 juta orang bisa terkena penyakit COVID ini. Kalau tanpa intervensi. Kalau intervensi kita seperti saat ini yang lemah, maka ini akan sekitar 1,7 yang terkena. Kemudian
Kemudian kalau kita masuk ke moderat bisa 1,2, dan kalau kita baik masa bisa sekitar 500 sampai 600 kasus kalau kita melakukan upaya yang keras gitu ya. Dan ini kematiannya, kita mengharapkan kematian sebenarnya bisa ditekan sebanyak-banyaknya, jangan sampai 21.000 yang mati. Dan kita berharap ya cukuplah sekitar segini. Ini pun juga kita harapkan lebih rendah lagi. Jadi kalau sekarang sudah ada 200-an, kita harapkan nanti ditekan lagi, lebih rendah lagi supaya tidak ada lagi kematian. Nah, manajemen seperti apa? Ya, yang kita harapkan lakukan adalah seperti ini. Jadi penyakit itu kan berdasarkan dari host, environmental, dan agent. Host itu orang atau inang, dan agentnya adalah virus corona itu. Jadi yang mesti dikuatkan adalah orang-orangnya. Nah, orang bersama-sama dalam satu kawasan wilayah itu namanya masyarakat. Karena itu, garda terdepan di dalam konteks prevention of the disease itu adalah masyarakat bersama organisasi yang berbasis masyarakat. Semua yang ada di situ. Masyarakatlah yang pertama kali harus kita kuatkan sebagai kumpulan host. Supaya apa? Supaya penyakit ini jangan kemudian berkembang menjadi penyakit yang mematikan. Tapi dari awal sudah bisa dilakukan proses pemutusan penularan. Kemudian tahap berikutnya adalah deteksi. Maka di sini ada proses screening sampai kemudian konfirmasi di laboratorium apakah itu patologi klinik ataupun anatomik yang dilakukan di rumah sakit. Dan di sini terlibat tenaga medis, dokter, perawat, apoteker yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Jadi kita berharap cukup di sini gitu. Kalau lolos baru ke sini, kemudian baru ke sini. Dan ini semua harus didukung oleh birokrasi dan dunia usaha. Ini masuk ke tahapan respon. Jadi yang merespon jangan hanya tenaga medis. Kalau enggak, ini akan kerepotan sekali tenaga medis. Habis waktunya. Kenapa? Karena penyakit orang yang sakit bermunculan terus dari sini, sementara di sini tidak didukung. Mengakibatkan tenaga medis kita sungguh menyedihkan. Saat ini sudah 25 dokter yang meninggal. Ini barangkali juga rekor di dunia. Dokternya justru yang banyak yang meninggal. Kenapa? Karena mereka tidak terlindungi. Gitu. Nah, logikanya seperti ini. Jadi kita mengharapkan apapun penyakit yang dihadapi, termasuk COVID-19 ini, maka bisa langsung melakukan pemutusan rantai penularan dengan cara apa? Perilaku hidup bersih dan sehat, diam di rumah, melakukan physical distancing, kemudian bermasker ke kerumunan. Ini adalah perilaku individu. Kemudian di masyarakat, harapannya adalah masyarakat ini jadi tahu, waspada, mau dan mampu. Baik untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit COVID langsung maupun dampaknya. Misalnya, gara-gara kita melakukan physical distancing, kemudian pembatasan sosial skala besar, lalu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghidupan. Ekonominya terganggu. Nah, ini harus sama-sama kita tangani, karena kalau menunggu dari pemerintah pusat akan sangat lama sekali. Kemudian di sini juga harus berperan, dan tenaga kesehatan itu harus tersedia bekerja bersama masyarakat. Jadi tenaga kesehatan itu bukan stay di puskesmas, tapi bekerjanya bersama masyarakat. Kalau saat ini misalnya tenaga kesehatan, mohon maaf, bekerja stay di puskesmas itu tidak cocok. Tenaga kesehatan itu harus bekerja bersama masyarakat. Adapun yang stay itu adalah tenaga pelayanan upaya kesehatan perorangan, dan itu adalah back to back atau sambung menyambung dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mereka harus tersedia, merata, efektif, dan terlindungi, harus jelas terlindungi. Kenapa? Karena ada informasi yang sebenarnya satu sisi menggelikan, tapi sisi lain juga mengerikan. Teman-teman yang daftar menjadi relawan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, banyak yang mundur. Mengapa? Karena tidak ada APD. Kata mereka alasannya, Pak, kami mau jadi relawan, bukan mau relawan. Itulah kami perlu dunia tegas dan sinkron untuk membackup ini, sehingga pelayanan kesehatan bisa running dengan baik. Di sisi lain, penyakit dari masyarakat yang sakit tidak mengalir ke pelayanan kesehatan, sehingga mereka bisa enjoy, memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga yang sembuh lebih banyak dibandingkan dengan yang nah, karena itulah ada saran dari Profesor Askobat, beliau merekomendasikan, ini hampir sama ya, bahwa kita harus memutus, tapi ingat, dalam situasi sekarang ini harus speed-nya cepat, nggak boleh lambat. Ya. Mengapa? Karena kata Amartya Sen, people are the real wealth of the nation. Jadi kemakmuran sebuah bangsa itu sebenarnya orangnya. Begitu juga dengan human capital. Ini juga adalah modal utama pembangunan ekonomi. Karena itu kita mesti melakukan respon semuanya ya di sini, bergerak semua, baik itu birokrasi maupun masyarakatnya. Semuanya, karena itulah tujuan dari pencegahan COVID. Ini contohnya ya, misalnya masjid di masjid bisa membuat seperti ini, dan kita bisa juga membuat itu di RT dan RW, sehingga semua orang bisa bergerak mencegah COVID ini. Jadi mari kita ubah ya,
kasihan jangan kemudian kita fokuskan selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tetap di rumah, hindari diri dan corona dengan melakukan physical distancing. Terima kasih. Salam sehat. Mari putus dengan COVID dengan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dengan paparan dari Dr. Fakhrur. Ya, Dr. Fakhrur ini ketua Prokami, pernah Kota Depok. Kota Depok, Prokami Kota Depok. Kemudian Direktur Utama PT Imani dan Dr. Data Satelit Depkes. Itu beberapa bagian tugas beliau. Kami persilahkan kepada Dr. Fakhrur menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Susilowati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini akan menyampaikan terkait buku Bunga Rampai, yaitu buku Bunga Rampai, buku kesehatan mandiri untuk sahabat di rumah aja. Karena memang apa yang dipaparkan oleh Pak Ede dan Bu Dr. Ana, memang yang paling utama itu sekarang sebagai garda terdepan adalah bagaimana masyarakat atau orang-orang yang pembawa virus ini berada di rumah aja. Jadi kita memutuskan proses penyebaran virus ini, yang mana kita ketahui yang virus ini tidak bakal bisa pergi jalan-jalan kalau seandainya kita tidak akan jalan-jalan. Karena virus ini tidak bisa jalan-jalan, makanya kita harus sebagai pembawa virus ini harus berada di rumah aja dengan harapan tidak ada proses pemindahan antara virus dari orang A ke orang B atau ke orang C atau ke orang D atau selanjutnya. Nah, jadi konten buku ini lebih karena memfokuskan di rumah aja, jadi bagaimana perilaku-perilaku kita di rumah dan apa yang bakal bisa kita lakukan selama di rumah. Terkait penyakitnya, terkait pola-pola penyebarannya mungkin sudah dipaparkan oleh Pak Ede maupun Bu Dr. Ana. Saya mungkin lebih fokus terhadap membahas buku ini. Yang pertama mungkin kebiasaan untuk melakukan cuci tangan. Kebiasaan melakukan cuci tangan, ini sangat penting karena tangan inilah yang diketahui sebagai penyebar atau pengantar virus ini dari tubuh seseorang ke orang lain. Kita tahu tempat keluarnya virus itu dari tubuh kita melalui saluran nafas yang ada di daerah muka, yaitu rongga mata, rongga hidung, rongga mulut, yang merupakan kebiasaan kita selalu megang muka atau wajah yang bakal mengenai rongga-rongga tersebut. Sehingga menempel virus ke tangan kita, dan tangan kita akan apakah melakukan kontak fisik secara langsung kepada orang lain, atau kita akan melakukan memegang-megang benda-benda di sekitar kita. Sementara benda-benda di sekitar kita itu kemungkinan juga bakal dipegang oleh orang lain, sehingga proses pemindahan virusnya akan terjadi. Makanya sebaik mungkin kita adalah melakukan cuci tangan. Dengan mencuci tangan berarti kita telah memutus proses pemindahan virus ke daerah sekitar kita atau ke orang lain. Itu mungkin terkait cuci tangan. Terus selanjutnya mungkin masalah etika batuk sama bersin. Nah, ini perlu kita pahami. Dasarnya ya karena pola penyebaran virus ini kita ketahui pertama kali itu adalah lewat droplet atau lewat percikan. Mungkin itu nanti lebih dibahas oleh Bu Dr. Ana mungkin secara klinis. Nah, dari droplet atau percikan tersebut itu akan mempunyai kemampuan untuk menyebarkan virus ini sekitar 2 meter di radius 2 meter dan bahkan lebih dari beberapa laporan atau penelitian
tergantung situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar tersebut. Ada beberapa yang menyampaikan kalau seandainya lingkungan yang tertutup dan menggunakan AC, kemampuan daripada droplet atau percikan bersin maupun batuk itu akan lebih lama berada di udara atau berada di dalam keadaan mengambang. Nah, ini mungkin berpotensi untuk batuk itu sangat penting sekali, karena dengan melakukan etika batuk yang benar berarti kita menghambat percikan atau droplet menyebar jauh di lingkungan sekitar kita. Nah, hal ini yang jadi yang paling penting, terkait juga apa yang disampaikan sebelum oleh pemateri sebelumnya terkait physical distancing. Ini perlu kita terapkan walaupun kita berada di rumah, karena bisa jadi sesama kita ada yang telah terinfeksi yang didapati dari luar, misalnya kalau ada yang berkebutuhan khusus atau yang berkeperluan khusus untuk sehingga harus mengharuskan dia harus keluar rumah dengan faktor-faktor pekerjaannya atau faktor-faktor yang lain, ini akan mempunyai potensi untuk dia mengalami ketularan di luar atau membawa virus yang dari luar. Nah, hal-hal ini mungkin yang perlu kita perhatikan di rumah, apalagi kalau seandainya ada ODP di dalam rumah kita, sehingga physical distancing ini harus kita terapkan secara ketat. Nah, kalau perlu ya memang mempunyai kamar sendiri kalau terkait ODP ini, sehingga interaksi dengan anggota rumah yang lain atau anggota keluarga yang berada di rumah tersebut memang harus terjaga dalam hal ini. Selanjutnya mungkin yang perlu perhatian lagi, penggunaan apakah pilihannya sabun atau hand sanitizer. Dalam hal ini mungkin pilihan kita utamakan menggunakan sabun, apalagi di rumah. Kalau seandainya kita menggunakan hand sanitizer cukup membutuhkan biaya yang sangat besar kalau seandainya di rumah. Dan pilihan-pilihan pertama tetap kita lebih menggunakan sabun dalam hal ini. Yang paling penting lagi yaitu apa-apa aja yang bisa kita lakukan di rumah terkait menjaga kesehatan tubuh kita maupun menjaga kesehatan lingkungan kita. Terkait kesehatan tubuh kita, yang paling utama adalah bagaimana kita memanage tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Apa aja langkah-langkah yang mungkin kita lakukan? Mungkin langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan-makanan dengan pola gizi seimbang. Nah, gizi seimbang apa aja? Yaitu kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, dan kebutuhan vitamin, mineral, itu terpenuhi secara dalam berkeseimbangan. Kalau ada beberapa ilustrasi-ilustrasi menyampaikan pola makan itu dibagi 6, kebutuhan makanan pokok itu atau karbohidrat sekitar 1/6 sampai 2/6. Kebutuhan pokok apa saja ya, bisa dari nasi atau jagung atau ubi-ubian. Sementara kebutuhan protein sama lemak itu sekitar 1/6 sampai 2/6. Tergantung kebutuhan kita nih, mau menguruskan badan atau mau menggemukkan badan. Kalau mau menguruskan badan berarti porsi karbohidratnya atau makanan pokoknya dikurangi menjadi 1/6. Kebutuhan protein sama lemaknya mungkin yang lebih diutamakan 2/6. Begitu juga sebaliknya kalau memang kita kepingin agak lebih berisi badan kita karena mungkin dalam kondisi kurus, ya mungkin porsi makanan pokok yang diperbanyak. Sementara sayur-sayuran dengan buah-buahan itu sekitar 3/6. 1/6-nya buah-buahan, 2/6-nya sayur. Tapi kalau memang porsinya buah-buahan 2/6 atau sayur-sayuran 1/6 ya boleh-boleh saja. Tapi yang pada intinya sayur-sayur mayur ini dengan buah-buahan dengan porsi 3/6 atau separuh dari kebutuhan makanan kita kesehariannya. Nah, ada yang menarik dari gizi seimbang ini dari beberapa pengalaman-pengalaman klinisi dalam mengobati pasien-pasien COVID-19 ini, baik di ruangan perawatan biasa maupun di ruangan perawatan ICU.
yang menggunakan vitamin C dosis tinggi dengan vitamin D dosis tinggi. Makanya ada timbul animo daripada masyarakat menggunakan vitamin tersebut dengan dosis tinggi. Nah, ini perlu kita jadi perhatian. Kenapa? Kalau seandainya kita menggunakan vitamin C juga dosis tinggi dengan keseharian kita, nah itu akan mengkhawatirkan tubuh kita akan terjadi efek-efek samping terhadap vitamin C ini ataupun vitamin D ini. Vitamin C itu kebutuhan sehariannya adalah sekitar 50 mg dan vitamin D itu kebutuhan sehariannya adalah sekitar 1000 international unit sampai 2000 international unit. Itu akan berdampak buat tubuh kita. Baik vitamin C maupun vitamin D tidak boleh berkelebihan dalam hal ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh bagaimana yang diajarkan oleh agama kita, bahwa kita tidak boleh berkelebihan dan tidak boleh berkekurangan. Jadi harap perhatian buat masyarakat terkait ini, jangan sampai karena memang di rumah sakit melakukan pengobatan dengan vitamin C dan vitamin D dosis tinggi, makanya jadi parnoan begitu ikut-ikutan mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi dan vitamin D dosis tinggi. Kenapa? Vitamin C kalau dosis tinggi itu akan memperberat kerja ginjal. Nanti malah ada timbul batu ginjal atau sampai yang kita khawatirkan nanti ya karena keberatan kerja bisa aja mengalami gagal ginjal atau hal yang kita khawatirkan. Walaupun untuk sampai ke menjadi gagal ginjal dengan vitamin C dosis tinggi masih belum agak jauh lah perjalanannya, tetapi itu kan juga akan mempengaruhi kerja ginjal kita ke depannya. Nah, terkait vitamin D, demikian juga. Kalau dosis tinggi itu akan berdampak hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya pola-pola ini perlu kita perhatikan. Nah, mungkin yang jadi perhatian adalah yang paling ramai sekarang adalah terkait asupan vitamin D. Selama ini kan ada yang berburu-buru orang memanfaatkan cahaya matahari untuk mendapatkan vitamin D agar meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ada salah persepsi di masyarakat terkait cahaya matahari ini, mungkin di luar konteks vitamin D. Ya, salah persepsi di kalangan masyarakat terkait cahaya matahari ini timbul seakan-akan cahaya matahari ini adalah dimanfaatkan untuk membunuh virus yang ada dalam tubuh kita. Padahal bukan. Memang cahaya matahari bisa membunuh virus yang ada di permukaan tubuh kita, tetapi tidak bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara bekerjanya cahaya matahari buat meningkatkan vitamin D, khususnya vitamin D3 yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dengan meningkatnya vitamin D3 di dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan menjadi lebih bagus atau lebih kuat atau lebih tinggi. Nah, kapan waktu yang terbaik buat pemanfaatan cahaya matahari ini untuk tubuh kita? Waktu yang terbaik adalah ketika indeks ultraviolet pada lingkungan kita adalah sekitar 3 sampai 5. Jadi patokannya adalah indeks ultraviolet dengan takaran sekitar 3 sampai 5. Sebenarnya ultraviolet itu dari indeks 3 sampai ke atas itu bisa sudah ada ultraviolet yang dalam hal ini yang terkait dengan vitamin D adalah ultraviolet B itu sudah ada, dan bahkan mungkin lebih banyak mungkin pada waktu panas terik sekali. Jadi bisa saja kita lakukan pada saat-saat jam UV index dengan takaran mungkin sekitar 11 atau 10, tetapi apa dampaknya? Bisa jadi membahayakan kulit kita. Terkait ini adalah kanker kulit kalau seandainya paparannya terlalu besar atau terlalu kuat. Jadi memang pilihannya adalah indeks UV kita 3-5 dengan alasan bahwa UVB telah ada di indeks 3 ke atas, sementara kita tetap harus memelihara kulit kita dari paparan sinar matahari yang jahat yaitu UVA, sehingga kita bisa terhindar dari kanker kulit. Selanjutnya adalah terkait dengan kebugaran tubuh kita, yaitu kita tetap berolahraga walaupun di rumah. Nah, olahraga yang jadi pilihan mungkin bisa berbagai macam, tetapi karena ruangannya yang cukup sempit, kita mungkin bisa jadi pilihan di pekarangan kita
atau lingkungan komplek, tetapi tetap harus menjaga physical distancing kalau seandainya kan dalam keadaan kondisi badan kita menjadi fit selalu. Nah, hal ini yang perlu jadi perhatian kita. Terkait selanjutnya adalah kalau seandainya kita mengalami jatuh sakit, apakah sakit itu berkaitan dengan COVID-19 sendiri atau memang penyakit-penyakit lainnya. Nah, memang sebaiknya kita sarankan bahwa kita mempunyai nomor kontak klinik atau dokter atau rumah sakit sebagai pedoman buat kita untuk melakukan baik pakai telemedicine atau hal yang lain yang kita butuhkan terkait fasilitas kesehatan di luar. Misalnya kalau seandainya kita butuh sesuatu pengobatan yang perlu kita lakukan di klinik, ya kita sebaiknya melakukan telepon dulu ke kliniknya, langkah-langkah apa yang perlu kita jalani sesuai instruksi yang ada dari klinik tersebut. Karena dengan situasi kondisi yang sekarang, berkemungkinan banyak hal-hal yang jadi perhatian kita, karena kita tahu kita tidak bisa menebak situasi di luar orang itu sudah terinfeksi atau tidak, sehingga kalau kita berkumpul di klinik atau di rumah sakit, itu sangat membahayakan kita dengan kondisi-kondisi sekarang. Nah, beberapa rumah sakit mempunyai kiat-kiat tertentu dalam hal ini. Mereka sudah melakukan screening via telepon. Jadi kalau seandainya kita telepon pihak rumah sakit atau pihak klinik, biasanya mereka melakukan screening terkait kebutuhan kita. Kenapa kita mau menuju vaskes tersebut? Nah, kalau seandainya kita vaskesnya hanya kebutuhan vaksinasi, biasanya nanti akan diarahkan jalur vaksinasi. Kalau kebutuhan kita hanya kebutuhan untuk memeriksa kehamilan buat ibu hamil, ya maka jalurnya ibu hamil. Nah, makanya kita harapkan dengan melakukan telepon ke pihak rumah sakit atau pihak klinik, kita sudah terscreening oleh pihak rumah sakit, sehingga menghindari kita berkumpul dengan bercampur baurnya dengan orang-orang yang bisa jadi sudah terinfeksi di antara mereka. Nah, selama di rumah juga perlu kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan obat-obatan yang selama ini mungkin obat-obat yang kita gunakan, terutama obat-obat yang kalau seandainya yang selama ini yang kita butuhkan adalah yang gejala-gejala yang sifatnya mengobati secara simptomatis atau menghilangkan gejala, apa seperti demam, batuk, pilek, atau obat sakit mah kalau kita memang punya mah, atau obat-obatan yang lebih khusus lagi seandainya kita penderita hipertensi, berarti kita sediakan obat-obat darah tinggi atau obat-obatan kolesterol atau obat-obatan yang selama ini memang kita konsumsi terkait ini. Untuk pemakaian antibiotik mungkin itu jadi perhatian, tidak diperkenankan selain dari ada peresepan dari dokter. Kecuali kalau kita menghubungi dokternya berupa telemedicine dan direkomendasikan memang menggunakan antibiotik, ya mungkin kita dipersilakan saja. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin kita sebaiknya melakukan pemeriksaan dulu sama dokternya, sehingga dapat dipastikan memang kita membutuhkan antibiotik atau tidak. Yang paling diperhatikan sekali terkait COVID-19 ini, ada beberapa penelitian menyatakan bahwa COVID-19 ini kan tempat penampungannya atau reseptornya di saluran napas kita itu di S2 ya, atau ACE2. Nah, ini terkait dengan penggunaan obat-obat hipertensi. Memang ada beberapa laporan juga dari perkumpulan kardiologi, perkumpulan ahli jantung, bahwa obat-obatan S2 ini juga tidak mempengaruhi secara garis besar karena memang masih debatable. Tapi bagaimanapun lebih baik kita tetap ada kewaspadaan atau kehati-hatian dalam penggunaannya, dan langkah lebih baiknya kita melakukan
konsultasi ulang atau konfirmasi ulang kepada dokter yang merawat kita. Nah, terakhir memang dalam sebuah pertemuan ilmiah, beberapa klinisi atau beberapa dokter yang merawat pasien-pasien COVID-19 di beberapa ruangan ICU menyebutkan penggunaan kandesartan dan valsartan itu memang memperburuk keadaan pasien. Nah, makanya hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin terkait penggunaan kandesartan atau valsartan ini, apakah memang pengaruh obat tersebut yang membuat perburukan kondisi pasien, atau memang karena kondisi pasien yang apakah udah gagal ginjal atau gagal jantung sehingga pilihan obatnya adalah demikian, sehingga itu yang memperburuk pasien. Jadi apakah dari obatnya atau memang kondisi pasien itu sendiri karena udah gagal jantung atau gagal ginjal yang sehingga memperburuk kondisi pasien. Ini belum dilakukan penelitian lebih rinci lagi, tetapi bagaimanapun tetap merupakan kewaspadaan kita lah terkait penggunaan obat-obatan ini. Selanjutnya, mungkin yang jadi perhatian adalah waktu kita melakukan isolasi diri atau isolasi mandiri di rumah. Nah, peran dari pihak anggota keluarga kita, itu yang perlu kita perhatikan, karena orang yang dalam melakukan isolasi diri atau isolasi mandiri butuh support atau butuh dukungan dari pihak keluarga yang lain. Kenapa? Karena boleh dibilang si yang melakukan isolasi diri ini pasti mempunyai keterbatasan ruang gerak. Dengan gejala ringan atau gejala tanpa gejala. Nah, sehingga kita memberikan dia khusus ruangan khusus berupa kamar khusus, terus alat-alat makan khusus, terus perlakuan khusus, dengan tetap menjaga physical distancing dari anggota keluarga yang lain. Nah, hal ini yang perlu dipikirkan bersama. Mungkin demikian aja yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya bisa kita eksplor atau kita perkaya lagi di dalam diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rienda Gustin Purnamasari. Saya bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Depok, yang kebetulan menjadi salah satu rumah sakit rujukan khusus penanganan COVID-19 yang pastinya menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19. Di sini, izinkan saya berbagi cerita seputar COVID-19. Yang pertama, saya akan bercerita tentang kesan saya sebagai garda terdepan, yaitu senang, sedih, cemas, bercampur menjadi satu. Senang karena saya dapat membantu masyarakat dengan dibekali ilmu yang telah didapatkan di lingkungan perkuliahan, mendampingi di posisi sulit mereka. Sedihnya karena saya harus meninggalkan keluarga untuk menjalani karantina selama saya menangani pasien COVID-19. Dan cemasnya, apakah saya dapat bermanfaat untuk masyarakat luas ataukah hanya menambah beban penyakit mereka. Dan masalah yang saya temukan di tenaga medis, yaitu masalah kekurangannya alat pelindung diri untuk para tenaga medis. Untuk mengantisipasi kekurangan APD ini, kami sebagai tenaga medis hanya menggunakan satu APD dalam jumlah dinas, yaitu 8 jam. Agar kami tidak mengganti-ganti APD, yaitu kami harus menahan haus, menahan lapar, menahan BAB, menahan BAK selama shift kami berlangsung agar tidak boros dalam penggunaan APD karena terbatasnya stok APD yang ada di rumah sakit kami. Dan untuk masyarakat, mari bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan Anda di rumah untuk kami tetap bekerja untuk Anda dan untuk Indonesia. Dan jangan lupa upaya pencegahan COVID-19 dengan rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah dan mulut, lalu hindari kerumunan, jaga imunitas tubuh Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, berjemur saat pagi hari, serta mengkonsumsi vitamin C secara rutin. Semoga wabah virus corona ini
dapat segera berakhir dan masyarakat dapat bekerja sama dengan kami tim medis untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Alwi Sulti, selaku tenaga kesehatan khususnya di bidang keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh panitia penyelenggara seminar COVID-19 untuk memberikan pesan dan himbauan kepada seluruh teman-teman semua. Pesan ini adalah untuk seluruh warga terkait penyebaran COVID-19. Telah sama-sama kita ketahui bahwasanya WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Jakarta dan di Depok serta di seluruh Indonesia telah ditemukan kasus positif corona dan telah terjadi penularan secara lokal. Dan kita lihat mayoritas positif corona terjadi di ibu kota kita tercinta, yaitu ibu kota Jakarta. Kita sudah menyaksikan pengalaman dari berbagai negara-negara di dunia ini. COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan penanganan dengan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tapi kita juga menyaksikan ada beberapa negara yang berhasil menangani dan mengendalikan penyebaran virus corona atau COVID-19 karena tindakan cepat, karena tindakan serius dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama bekerja sama melakukan langkah-langkah pencegahan secara masif agar kita semua selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita lakukan langkah-langkah praktis tingkat pribadi kita masing-masing. Yang pertama, lakukan cuci tangan sesering mungkin menggunakan hand wash atau menggunakan sabun. Yang kedua, hindari kontak langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan gunakan metode sapa yang tidak harus untuk bersentuh tangan. Yang ketiga, hindari tempat-tempat keramaian, mal, hiburan, alun-alun, dan lain-lainnya yang sifatnya berkumpul di banyak orang atau disebut juga social distancing. Yang keempat, bagi warga yang sakit, gunakan masker sesuai dengan panduan. Yang kelima, mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, berjemur, berolahraga, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, jika ada di antara kita yang merasakan gejala-gejala atau gejala yang telah dirasakan untuk menunjukkan bahwasanya kita COVID-19, segera pergi ke fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk merawat pasien COVID-19. Ingat, prinsipnya kita tidak boleh panik, tetapi tidak boleh juga menganggap enteng virus COVID-19 ini. Marilah sama-sama kita jaga keselamatan diri kita dan kesehatan kita agar kita terhindar dari virus corona. Dan kita bantu pemerintah kita untuk kita menghadapi virus COVID-19 ini. Prinsipnya, untuk saya pesannya yaitu kalian berjuang di rumah, saya berjuang di sini. Mari sama-sama kita lawan COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga pandemi yang terjadi di negeri kita ini bisa segera selesai dan masyarakat Indonesia bisa kembali sehat, bisa produktif untuk beraktivitas kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tasantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyal ladzi la yamutu isrif annal bala'i wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.